Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera, selamat malam semuanya teman-teman. Ya, mudah-mudahan udah sholat Isya juga semua ya. Saya tadi lihat lumayan banyak nih pesertanya malam ini. Mudah-mudahan bisa sampai 200-an ya. Karena ini materi juga lumayan berbeda dengan yang ini. Suara saya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Ini Jelas, saya, Pak. Jelas Pak, jelas. ya, chat room saya matiin Pak. dulu ya. Oke, chat room saya matiin dulu ya. Maksudnya fasilitas chatnya nanti langsung ngobrol aja, ngomong aja nggak apa-apa. Oke, clear ya. Nah, sebentar. Saya siapkan materi dulu sebentar ya. Bapak lagi apa ini? Sebentar ya, saya cari filenya di mana nih saya simpan. Lupaan saya nyimpannya. Oke. Ya, ini ada presentasinya, jadi bisa sama-sama ngelihat ya. Saya mute-kan dulu ya sementara ya, biar ini nanti baru kita. Tapi saya rasa nggak perlu mute lah ya, nanti bisa sambil diskusi. Ya. Oke, saya mute-kan dulu. Nanti kalau mau nanya atau apa, pertanyaan akan kita bahas di belakang ya. Jadi materi hari ini tentang ini ya. Udah ada 152 participants ya. Alhamdulillah malam ini kita bisa rame ya. Terima kasih atas kesempatannya kita belajar ya. Kalau hari Sabtu kan sharing session ya, jadi diusahakan materinya berbeda-beda selain materi biasa. Ya, materi biasa kita kan Senin, Rabu, Jumat ya. Sabtunya kita materi yang beda. Nah, ini English for IT Professional ya. Jadi ini saya ambil topiknya English for IT Professionals. Ini nanti akan membahas mengenai comprehension, pemahaman, common grammar mistake. Jadi ada kesalahan-kesalahan umum pada grammar ya, tata bahasanya, kemudian pronunciation, cara pengucapan, dan expressions ya. Dan kemudian ada beberapa hal yang lain. Nanti kalau ada mau nanya, raise hand aja ya. Nanti saya tinggal nyalakan ininya aja. Anda boleh unmute ya. Tapi kalau bisa nanti di belakang aja deh ya pertanyaannya. Oke, udah siap semua teman-teman? Siap Pak. Ya Pak. Siap Pak. Oke, siap, Pak. ya. Pak. Udah semangat nih Pak. Ya, oke. Jadi kita mulai ya. Kita mulai. Oke, saya mute-kan dulu sebentar. Oke, kita mulai dengan materi pertama. Ini comprehension check nih. Jadi comprehension itu tentang bagaimana kita bisa memahami suatu kalimat, statement tertentu. Nah, bisa ngartikan ini nggak kira-kira? Ya, pelan-pelan bacanya ya, jangan buru-buru. Jadi kalau baca itu pelan-pelan ya, satu baris satu baris. Coba baca pelan-pelan. Kira-kira ini maksud seperti apa? Nanti Anda catat di catatan Anda ya. Tadi kan udah dibilang siapkan kertas selembar. Siapkan kertas lembar atau buku, nanti coba terjemahkan dengan bahasa Anda sendiri. Ya, jadi kalau terjemahkan tuh jangan pakai Google Translate terus ya. Kalau bisa setahu Anda aja, kalau memang mentok ya boleh pakai Google Translate. Ya, saya kasih waktu sekitar 2 menit untuk memahami kalimat yang ada di sini. Oke, silakan dicoba. Catat ya. Jadi maksudnya saya ingin Anda memahami apa yang dimaksud dengan statement ini, ya, atau kalimat panjang ini nih. Ya, pokoknya yang penting Anda terjemahkan dengan cara Anda sendiri. Kalau bisa jangan pakai Google Translate, sebisanya aja.
Pak Semi, ini kalau yang udah ngerti nggak perlu kan ya Pak? Ditulis ya. Ditulis saja, mau ngerti atau nggak ngerti ditulis saja. Yang penting saya ingin tahu kira-kira pemahaman Anda sama nggak dengan pemahaman yang diinginkan. Oke, Pak. Thank you, Pak. Ya, sudah ya. Ini 2 menit. Oke, pelan-pelan ya. Jadi di sini ada beberapa kosakata atau vocab ya, vocabulary. Ya, di sini ada beberapa yang mungkin Anda belum pernah kenal ya. Ya, saya kasih waktu dulu 2 menit, pahamin. Gimana kira-kira? Paham? Paham teman-teman? Gimana? Paham, Bang. Paham ya? Oke, di sini kita coba pelan-pelan lihat artikan ya. Jadi di sini ada beberapa kosakata, misalnya CompTIA itu sendiri kan itu ini ya singkatan sih sebenarnya. Nanti Anda boleh cari-cari singkatannya. Ya, jadi dibilang di CompTIA ITF plus exam will certify. Nah, ini mungkin certify-nya boleh saya highlight ya. Saya inikan dulu sebentar. Saya rapikan dulu. Ini certify. Nah, ini. Will certify the successful candidate. Jadi ada beberapa kosakata. Contohnya the successful candidate. Ya, the successful candidate has the knowledge and skills. Jadi knowledge and skills itu beda ya. Kalau knowledge itu kan pengetahuan, kalau skill itu kan keterampilan. Required to identify ya, required to yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan ya. Jadi ini mungkin saya rapiin lagi. Nah, ini sambil saya rapiin lagi nih. Identify and explain. Jadi mengidentifikasi dan menerangkan the basics of computing, ya, IT infrastructure, software development, and database use. Nah, ini database use-nya tuh nggak perlu pakai ini saya buang aja highlight-nya. Ya. In addition, ya, candidates will demonstrate their knowledge to install software, establish basic network connectivity, and identify or prevent basic security risk. Yeah. Further, this exam will assess the candidate's knowledge in the area of troubleshooting theory and preventative maintenance of devices. Nah, jadi Anda udah tahu ya kalau itu kira-kira ini pengertiannya apa. Jadi sebenarnya bicara mengenai exam, di mana dia exam ini bertujuan untuk mensertify kandidat ya atau calon ini ya, calon istilahnya peserta ya yang mempunyai pengetahuan dan skill atau keterampilan untuk mengidentifikasi bla bla bla. Nah, ini kalau Anda merasa ada, jadi gini, kalau untuk comprehension itu yang paling penting sebenarnya adalah pemahaman terhadap satu statement atau kalimat tertentu. Jadi kalau misalnya Anda merasa, oh ini saya bingung nih menerjemahkannya karena ada beberapa, biasanya problem kita ya kebanyakan itu adalah karena kita tidak tahu kosakatanya. Misalnya contoh di sini, apa itu preventative maintenance, apa itu misalnya yang paling agak susah ya, misalnya identify or prevent basic security risk. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita baca satu statement atau kalimat tertentu, ya, Anda bisa pelan-pelan melakukan penerjemahannya itu per kata boleh, tapi nanti digabung dengan jadi maksudnya lebih natural gitu ya, lebih natural artinya lebih alami. Anda bisa menerjemahkan ini ya dalam bentuk pemahaman Anda sendiri. Jadi bukan kita bicara mengenai bukan translation ya atau
interpretation ya. Jadi maksudnya lebih ke arah pemahaman, bukan terjemahan. Kalau terjemahan siapapun bisa. Tapi kalau pemahaman lain cerita ya. Jadi kita harus tahu pemahaman. Jadi kita baca semuanya. Jadi kalau untuk pemahaman kita harus baca semua. Kalau untuk translasi kan satu-satu ya. Setelah kita translasi, jadi prosesnya satu adalah reading. Ya, kita baca dulu reading nomor 1. Kedua, kita translate. Dari reading tadi kita translate di otak. Kemudian baru kita pahami. Jadi reading, interpreting atau translating, dan kemudian terakhir itu comprehension atau comprehending, ya, pemahaman. Oke, bisa ya? Ini sederhana aja. Jadi lain kali pelan-pelan biasakan diri Anda baca kalimat yang panjang-panjang dan terjemahkan, kemudian nanti Anda pahamin. Oh, maksud dia begini. Oke, saya lanjut ya. Nah, coba Anda pahamin lagi nih. Ini testing buat pemahaman lagi. Silakan pelan-pelan Anda tulis. Ya mungkin 1 menit ya, silakan. Ada yang salah coret-coret nih. Sebentar. Oke, bisa kira-kira? Ya, jadi baca dulu sentence by sentence, jadi setiap kalimat, kemudian nanti kita terjemahkan. Gimana? Udah oke? Ngerti kira-kira? Saya cuma nanya aja nih, kira-kira ada ngerti belum nih yang dimaksud dengan di sini? Pertama, set up computer workstation and use basic software application. Sudah ya? Kalau yang nggak ngerti, masih kabarin ke saya. Oke, bisa? Ada kata-kata yang tidak dipahamin nggak di sini? Coba, siapa yang mau tanya? Boleh, silakan. Ada kosakata yang belum pernah dengar? Halo? Teman-teman yang lain? Masih. Silakan. Ya, Mbak. Ada yang belum paham istilah-istilah di sini? Saya Pak ada Pak. Namanya siapa? Sebutin nama ya. Ian Pak. Ya, gimana? Silakan. Yang di poin ketiga yang support prince itu apa ya Pak ya? Support principle. Jadi prinsip-prinsip cara kita melakukan support. Jadi maksudnya misalnya di sini kan apply basic computer maintenance and support principles. Jadi bisa mengaplikasikan dasar-dasar perawatan atau pemeliharaan komputer dan support principle. Jadi prinsip-prinsip untuk support itu kan untuk ini ya. Kalau bahasa Indonesianya support itu dukungan ya. Prinsip-prinsip yang sudah ada. Misalnya contoh harus apa, harus apa, harus apa. Itu prinsip-prinsip. Principles itu adalah prinsip-prinsip yang biasanya udah ada statement-nya. Misal A, harus B, harus C, dan seterusnya. Oke, jadi itu support principles adalah prinsip-prinsip yang digunakan untuk melakukan bantuan atau perawatan pemeliharaan. Oke, bisa? Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, saya rasa ini gampang ya, nggak susah ya. Oke, kita masuk ke next-nya. Nah, ini tadi jadi comprehension itu lebih ke arah pemahaman ya. Jadi kita baca
satu-satu, kita translate di hati atau di pikiran, bukan di hati sih, di pikiran ya. Kemudian nanti baru kita bisa pahami. Jadi ada 3 step. Ya, ini saya unmute dulu ya sebentar ya. Oke. Nah, kemudian udah tahu comprehension, baru masuk pronunciation. Tahukah Anda bahwa kalau Anda lihat di sini, apa yang Anda bisa ini kan? Silakan aja kalau mau komen di sini. Pronunciation check. Coba. Siapa yang berani? Itu homonim, Pak. Homonim. Oke. Mas siapa nih? Agus, Pak. Ya, Mas Agus. Silakan Mas Agus. Bisa dipronounce satu-satu? Flower, flower, buy, buy, whole, whole, right, right, piece, piece, real, real, two, two, Pak. Oke. Oke, bagus ya. Jadi itu ini ada pronunciation yang sama tapi penulisannya berbeda ya. Tapi itu pronunciation-nya udah tepat tadi itu. Bagus sekali ya. Mas Agus ya tadi ya. Mas Agung atau Agus sih? Sorry. Agus, Pak, Agus. Mas Agus. Oke. Benar ya. Jadi cara kita membaca itu beda dengan terus dari mana kita tahu bahwa itu berbeda? Nah, tergantung dari sentence-nya atau kalimatnya. Ya, nanti saya kasih contoh di sini kalimatnya. Oke, ini pronunciation check ya. Kita lihat di sini contoh. Nah, ini. Siapa yang bisa jawab? Saya kasih waktu untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini paling lama 2 menit. Tolong ditulis jawabannya. Nanti kita cocokkan ya. Would you like a blank of cake? Kemudian kedua, I've never met a blank actor before. Kemudian nomor 3, this is blank, difficult for me. Nomor 4, he's not coming because he's feeling blank. Kemudian next ya, it is so heavy because it is made of blank. Kemudian terakhir, the boat will blank across the ocean. Yang mana yang benar? Nah, ini sama ya, piece, piece ya, piece, real, to, weak, still, sama sail. Ya. 2 menit. Nanti kita cek ya hasilnya. Jawaban yang benar apa. Sudah, teman-teman? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Sudah. Oke, ini ada exercise lagi. Saya next kan ya. Kalau yang belum nanti screenshot aja dulu. Di screenshot, kemudian nanti kita coba lagi. Oke, yang kedua exercise-nya. The wall is too blank. Let's paint it. Kameranya di-off-kan aja. Biar nggak ganggu. Terus ada, can you blank me a cup of coffee? Kemudian nomor 3, Abdul blank first prize in writing competition. Nomor 4, can you blank me or should I speak up? Nomor 5, you need to prepare blank to make a bread. Nomor 6, she needs to blank a letter to her school principal. Kok ada suaranya? Apa nih Jumbun? Ya, Jessica, kenapa ini? Apa itu untuk yang plain itu maksudnya plain ya, Pak? Atau PLAIN? Oh iya, sorry, maaf. Ya. Ada kekurangan nih. Oke, thank you. Oke, plain. Jadi sama-sama ada plain, pour, one, here, flower,
and write. Oke. Oke. Ini kalau nggak bisa berhubung tulisnya, nggak apa-apa, di screenshot aja, nanti kita dijawab. Oke, siapa yang bisa berani jawab nih di sini ya? Nanti kita cek sama-sama ya. Nah, mungkin Jessica yang tadi nih, Mbak Jessica, coba Ya. yang ini nih, silakan. Bisa, would you like a piece of cake? Piece-nya yang mana? Piece. Ya, yang kedua ya. Oke. Next. I've never met a real actor before. Pakai A, E-A. Oke. Next. This is too difficult for me. T-O-O. Ya. Next. He's not coming because he's feeling weak. Pakai A, W-E-A-K. It is so heavy because it is made of heavy. Yes, heavy. Heavy because it is made of steel. E-A. Sorry. Dua. Ya, double E ya. Oke. Ya, double E. Ya. The boat will sail. S-A-I-L. Oke, great. Bagus sekali. Terima kasih. Next, yang lain coba bantu jawab. Siapa yang berani? Lo silakan teman-teman. Ya, Zai Mas siapa? Zai siapa tadi? Ya, silakan. Coba. Yang pertama, the wall is too plain. Yang pilihan pertama, let's paint. Plain, P-L-A-I-N ya. Yeah. Let's paint it. Let's paint it. Oke. Yeah. Yang kedua, can you pour me a cup of coffee? Yang pilihan pertama, P-O-U-R ya. Oke. Yang ketiga, Abdul won first prize in the writing competition. Yang WON. Oke. Bagus. Terus yang nomor 4, can you hear me or speak up? Hear yang pilihan kedua. Ya, H-E-A-R. Ya. Oke, great. Good. Yang selanjutnya, you need to prepare flour to make a bread. Flour yang pilihan kedua, F-L-O-U-R. Ini sebentar. Ini kalimatnya ada yang kurang nih, sebentar. Karena kalau kita nggak bisa, you need to prepare some flour. Ya, tapi nggak apa-apa, udah nggak masalah. Ini saya ignore aja. Oh, sorry. Yang terakhir, she needs to write a letter to her school principal. Right, yang pilihan kedua. Oke, great. Bagus sekali. Mantap. Itu yang saya mau. Oke, nah ini answernya ya. Jadi yang tadi, would you like a piece of cake? Piece ya. Nomor 2, I've never met a real actor before. Nomor 3, this is too difficult, pakai T-O-O ya, for me. Kemudian nomor 4, he's not coming because he's feeling weak, W-E-A-K. Kemudian nomor 5, it is so heavy because it is made of steel, S-T-E-E-L. Kemudian nomor 6, this boat will sail across the ocean, pakai S-A-I-L. Nah, kemudian the wall is too plain, ya plain-nya pakai L-A-I-N, ya. Let's paint it. Kemudian kedua, can you pour me a cup of coffee? Pour-nya pakai P-U-R, ya. Jadi tergantung kalimat ya, jadi ininya mirip-mirip cara pengucapannya. Atau hampir sama, bisa katakan sama, tapi tulisannya berbeda. Kemudian Abdul won first prize in the writing competition. Kemudian next-nya ada can you hear me, pakai hear ya. Or should I speak up? Maksudnya speak up itu lebih nyaring ya. Dia punya suara lebih tinggi atau lebih nyaring atau lebih kuat. You need to prepare flour ya. Ini sebenarnya sentence-nya harusnya you need to prepare some flour to make a bread ya. Ya, tapi nggak apa-apa, prepare flour aja. Kemudian nomor 6, she needs to write a letter to her school principal. Nah, gampang kan? Nah, kalau kayak gini mah gampang ya. Tapi masalahnya pada saat Anda disuruh untuk pronunciation, kadang-kadang Anda disuruh
tulis ya, karena dulu saya ingat saya ujian bahasa Inggris tuh di guru saya mengucapkan sesuatu ya, beberapa kalimat terus kita harus nulis ya, agak susah tuh kadang-kadang. Oke, nggak apa-apa. Ya, ada pertanyaan di sini? Nggak ada kayak? Nah, ini coba. Ini saya kasih waktu 2 menit. Common grammar mistakes. Kasih tahu apakah kalimat ini salah atau benar. Terus kalau salah, yang benarnya seperti apa? Coba, ini exercise pertama. Common grammar mistakes. Ya, kasih tahu ini benar atau salah. Ya. Tolong ini mau cepat di screenshot aja ya, di screenshot aja. Kemudian nanti kita bahas ya. Untuk ini mungkin sekitar 2 menitan ya, saya kasih waktu. Kalau salah, tolong perbaiki. Nomor 1, I suggested him to buy the other one. Nomor 2, I suggest you to do it. Nomor 3, I suggest you don't be late anymore. Nomor 4, I'm looking for a 2-bedrooms apartment. Nomor 5, I have a 6 years old son. Nomor 6, I would appreciate getting some advices from you. Nomor 7, I'm ready looking forward to go there. Nah, yang mana yang salah? Yang mana yang benar? Kalau memang benar, kalau memang salah, tolong diperbaiki. 2 menit ya. Gimana? Bisa? Sudah? Kalau sudah, saya lanjut ya. Nah, ini yang nomor 2-nya. Yang nomor 2-nya, in my country, we're used to eat rice for breakfast. Nomor 2, I will give it to you when we will see each other. Nomor 3, if you go, I'll go too. Nomor 4, if you would have tried it, you would have liked it. Nomor 5, I wish I'd make less mistakes. Nomor 6, there's a lot of people here. Pakai S ya, ada apostrof ya, petik atas. Ya, 2 menit untuk selesaikan grammar mistakes ini. Nah, kadang-kadang problemnya di sini nih. Kalau kita ini kayaknya benar semua ya, nggak ada yang salah kayaknya ya. Tapi secara grammar sebenarnya kalau dilihat itu banyak yang salah. Ya. Nah, yang mana yang salah tolong diperbaiki. Kalau udah benar ya biarkan aja, kasih tahu aja yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya. Oke, nomor 2 kira-kira bisa nggak? Oke, siapa yang berani nomor 1? I suggested him to buy the other one. Siapa yang berani jawab nomor 1? Benar atau salah? Kalau salah, bagaimana kalimat yang benar? Banyak yang bingung ya. Ayo teman-teman.
Siapa yang berani? Nomor 1. Wah, sunyi nih. Kayaknya benar semua ini Pak, belum paham caranya. Ya, Mas Andi Iksan, coba nomor 1 aja, nggak usah yang ini. Semuanya harus ikut serta ya. Mas Andi, silakan Mas. Salah atau benar nih nomor 1? Menurut saya salah kayaknya, Pak. Jangan kayaknya, harus. Oh ya, salah, Pak. Nah, salah, oke. Terus yang benar bagaimana? Soalnya kan itu sentence-nya itu I suggested. Nah, itu suggested itu bacanya kalimat suggested. Ya, suggested. Oke, jadi yang benar apa? Ya, itu kan kalimat lampau. Jadi itu ada juga kata kerja itu by. Kalau misalnya kata lampau berarti I suggested him to both the other one. I suggest him. Jadi suggested tuh maksudnya ya. Oke. Jadi menurut Anda suggested-nya jadi suggest aja ya? Halo? Gitu ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, Tetap ini sebenarnya gitu, ya oke. Jawaban Anda yang pertama itu benar. Ini sebenarnya salah, secara grammar salah. Ya, nanti yang kuncinya nanti saya kasih ya, soalnya lumayan panjang, ada beberapa opsi. Oke, intinya salah ini, ya. Nanti saya kasih kuncinya, nanti saya tunjukin kuncinya. Ya, nomor 2, siapa yang berani? I suggest you to do it. Benar, betul Pak. Izin mencoba Pak, betul Pak. Betul? Iya. Itu juga salah Pak. Secara grammar salah. Ya, incorrect. Ya. Penggunaan kata. Oh bisa korek Pak ya? Ya, ini incorrect Pak, maksudnya salah ya. I suggest you to do it itu salah. Salah. Tapi nanti coba perbaiki. Bisa nggak perbaiki? Harusnya bagaimana? Ya, Jessica, gimana Mbak Jessica? Kalau misalkan diganti jadi you should do it gimana Pak? You should do it. Apa mungkin konteksnya jadi berubah atau buat saya lebih simpel bisa sih, tapi beda karena kita nggak boleh nambahin kata lagi. Ya bisa sih sebenarnya, cuma kalau bisa kita nggak usah pakai. Nanti saya kasih kuncinya karena lumayan panjang ini. Opsinya beberapa, ya ada beberapa opsi. Yang paling penting di sini saya kan tanya tadi benar atau salah kalimatnya. Kalau memang salah secara grammar bilang aja salah, nggak apa-apa, nanti saya perbaiki. Oke, nomor 3. Video Samuel, silakan. I suggest you don't be late anymore. Tadi saya mau jawab yang nomor 2, Pak. Oh, nomor 2. Oke, saya silakan nomor 2. Menurut saya, I have suggest you to do it. Benar nggak, Pak? Nggak, salah juga. Oh, salah, Pak. Oke, ya. Siapa yang berani nomor 3? I suggest you don't be late anymore. Is it correct or incorrect? Ya, Mas Usman, silakan. Siapa yang berani nih nomor 3? Mas Usman ada raise hand nih. Silakan. Halo. Ya ada 2 yang raise hand, silakan. Salah satu aja. Benar Pak. Benar. Benar ya. I suggest you don't be late anymore. Nah, ini juga salah. Salah sebenarnya. Jadi secara grammar kalimat ini adalah salah, incorrect. Ya. Oke, nanti perbaikannya saya akan kasih kuncinya sebentar. Nomor 4, I'm looking for a 2-bedrooms apartment. Is it correct or incorrect? Correct, Pak. Correct. Grammar ya? Incorrect, Pak. Secara grammar incorrectnya. Yang bilang incorrect siapa? Saya, Pak. Mas siapa? Fadil. Mas Fadil. Nah, harusnya bagaimana? Menurut saya kan ini I'm looking for 2 bedrooms. S-nya itu ada di bedroom. Kayaknya sih harusnya di apartemennya, Pak. Jadi a 2-bedroom apartments gitu ya? Iya, Pak. Salah juga. Oke. Mau coba jawab, Pak? Ya, silakan. Mas Angga, siapa? Pak. Angga.
Mas Angga, silakan. Ya, menurut saya ini konteksnya di apartemen. Jadinya I'm looking for apartemen with 2 bedroom. Mungkin begitu, Pak. An apartment with 2 bedrooms. Boleh, boleh. Tapi secara konteks itu udah berubah sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Ya, itu udah intinya saya nyari apartemen yang punya 2 bedroom kan? Ya, konteksnya berarti di apartemennya yang 2 bedroom so I'm ya. looking for an apartment with 2 bedrooms ya. Ya, ya. Boleh ya, tapi secara ini kalau diperbaiki bisa nggak? Salahnya di mana ini? I'm looking for apartment for I'm looking for. Masih salah ya, masih salah. Ya. Belum saya coba Pak. Bapak, silakan. Sebutin namanya ya, sebutin namanya. Usman Pak. Ya, Mas Usman. I'm looking for 2 bedrooms apartment. Yang huruf A-nya Pak hilang. Oke. Huruf A-nya hilang. Salah juga. Masih salah. Saya mau coba jawab Pak. Iqbal saya. Silakan, dengan namanya siapa Iqbal? Iqbal Pak. Ya. I'm looking for a 2 bedrooms apartment. Di antara 2 sama bedroomsnya dikasih hyphen. 2 sama bedroom ya? Ya, dikasih hyphen di antara keduanya. Oke, hyphen jadi minus gitu ya? Iya. 2 bedroom itu hyphen, tapi ada S-nya nggak? Ada Pak. Nah, salah juga. Oh, berarti kan. Ini kuncinya ya. Sebentar dulu, saya bikin penasaran dulu. Oke, nomor 5. I have a 6 years old son. Apakah ini benar atau salah secara grammar? Siapa yang berani jawab? Silakan, langsung aja sebut nama. Fadil Pak, correct. Ya, Fadil, ya, correct? Correct. Incorrect harusnya. Oke. Saya Pak. Oke. Pak. Ini udah saya jawab incorrect ya, sebentar. Udah saya jawab incorrect, nanti perbaikannya bagaimana? Coba, siapa yang berani perbaikannya? I had a 6 years old son, Pak. I had. Salah juga. Udah meninggal dong. Salah juga. Oke. Nggak apa-apa ya, nanti kita perbaiki ya, sebentar. Nomor selanjutnya, I would appreciate getting some advices from you. Is it correct or incorrect? Correct, Pak. Kejebak lagi. Salah ini Pak, incorrect. Siapa yang bisa perbaiki? Saya Pak. Siapa? Sarah. Ya, Mbak Sarah, silakan. I would appreciate getting some advice from. Yang salahnya di mana nih? Advices. I would appreciate getting some advice from you. Kenapa? Itu pakai S-nya pakai S atau enggak? Enggak, Pak. Tidak. Kenapa? Karena some kan some advice kan itu namanya non-countable noun. Jadi kata benda yang tidak bisa kita hitung. Sama kayak water ya. Some water. Bukan a lot of water kan ya. Ya, benar. Bagus tuh Sarah. Itu kenapa ditanya kenapa dibuang S-nya karena ini adalah non-countable noun. Jadi kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke. Next. I'm really looking forward to go there. Is it correct or incorrect? Incorrect. Silakan yang raise hand. Incorrect. Correct. Correct. Incorrect, Pak. Enggak, incorrect. Ya, kalau incorrect perbaikannya gimana? Harusnya itu Pak, izin Pak. Ya, dengan namanya? Irfan Pak. Ya, gimana harusnya? Going Pak. I'm really looking forward to going there. To going there, oke. Okay. Jadi bukan to go there ya? Ya Pak. Ya, I'm really looking forward to going there. Oke, okay, that's correct. Bagus tuh, Mas. Siapa tadi? Irfan Pak. Mas Irfan, mantap. Oke, okay, ini ya. Nomor ini common grammar mistakes yang nextnya. In my country, we are used to eat rice for breakfast. Is it correct or incorrect? Salah. Pak. Incorrect, Pak. Incorrect. Siapa yang bisa jawab? Incorrect. Saya coba, Pak. Firdio. Ya. It-nya ganti AT, Pak. Verb 2. It.
Salah. Salah juga. Aduh. Eating Pak, jadi eating Pak yang benar. Dia pakai eating. Jadi harusnya gimana? In my country, we're used to eating rice for breakfast. Oke. Correct. Atau in my country, we used to eat rice for breakfast. Ya. Bukan we are, tapi kalau pakai kalimat yang pertama itu we are used to eating rice for breakfast, tapi kalau pakai kalimat yang kedua bisa pakai in my country we used to eat rice for breakfast. Nah, itu nanti saya kasih kata kuncinya, tapi benar ya. Yang tadi yang udah disebut tuh benar ya. Nomor 2, I will give it to you when we will see each other. Benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Harusnya Will-nya hilang, Pak. Will-nya hilang yang kedua, Pak. Apa? Will keduanya hilang, Pak. Will keduanya. Jadi I will give it to you when we see each other. Oke, very good. That's correct. Atau dibalik. When I finish high school, ini boleh ini ya, tapi udah benar ini, udah benar ya. Saya salah contoh di sini ya. Oke, itu udah benar. Jadi will-nya jangan dipakai lagi ya. Nomor 3, if you will go, I will go too. Harusnya apa? Salah, Pak. Ya, harusnya. If you go, I'll go too. To-nya juga 2 O-nya. If you go, I'll go too. I'll go too. Oke, that's correct. Ini kayak model ini nih. Saya ingat saya film Titanic kan ya. If you jump, I'll jump. Kan gitu. Benar nggak? Iya, Pak. Titanic itu. If you jump, I will jump. I'll jump. Ya, itu. Benar ya? Oke, very good. Next, if you would have tried it, you would have liked it. Benar atau salah? Salah, Pak. Silakan, coba. Silakan, perbaikannya. Would yang pertama pakai could, Pak. Udah, itu aja. Salah lagi, yang Pak. lain. Coba yang lain. If you had tried it. Silakan. Ya, yang cewek ini barusan. Siapa namanya? If you had tried it, Pak. Hah? Yang pertama hilang. Benar. If you had tried it, you would have liked it. You would have liked it. Ya, oke. Ada perfect tense juga ya di sini. Oke. Jadi if you would have tried it itu jangan pakai would. If you had tried it, you would have liked it ya gitu. Like-nya itu pakai D ya. Kemudian next-nya I wish I'd make less mistakes. Benar atau salah? Silakan. Kalau salah, perbaikannya gimana? Salah, Pak. Benar, Pak. I wish I made less mistake. Would-nya dihilangin, Pak. Would-nya. Oke. Oke, correct. Ya, nanti kuncinya saya kirim ya, soalnya lumayan panjang ini ya. Nah, terakhir, there's a lot of people here. Correct. Incorrect. Incorrect. Kenapa pakai incorrect? Karena kan there's kan pakai s. Pakai s. Ya, itu artinya there is kan. Harusnya there are a lot of people here. Itu yang benar. Ya, nanti kunci-kuncinya saya ini kan ya. Saya pinginnya memang ada interaksi kita ya. Oke. Thank you very much for your inputs ya, your feedbacks, your participations. Nah, ini jadi ada common grammar mistake ini gampang-gampang susah ya. Kadang-kadang kalau kita ngelihat ini benar nggak ya? Kadang-kadang kita bingung juga harusnya bagaimana kan gitu. Oke. Ya, ini saya anggap udah oke ya. Nanti saya kasih kunci jawabannya di lembar PDF. Nanti saya kirim di grup. Oke. Nah, pernah dengar native speaker sama non native speaker ngomong? Nah, ini
Jadi di sini ada perbedaan ya antara non-native, jadi bukan non-native versus native speaker. Native speaker itu orang yang memang dari kecilnya itu udah pakai bahasa Inggris. Jadi kalau bayi aja bisa ngomong bahasa Inggris atau anak kecil ngomong bahasa Inggris, dia biasanya udah native speaker. Ya. Kalau kita kan bukan native speaker, bukan bahasa kita kan bukan bahasa ibunya kan bukan bahasa Inggris. Jadi kita ini non-native speaker golongannya. Misalnya contoh di sini nih, ya. Non-native speaker will say 10 lawyers, ya, 10 lawyers work for our firm. Tapi kalau native speaker dia nggak bilang 10 lawyers work for our firm. Dia bilang we have 10 lawyers on staff. Di cara ini kan bukan bilang ya work for our firm, tapi on staff. Ya. Nomor kedua, kalau non-native speaker will say, how did you choose your profession? How did you choose your profession? Bagaimana Anda memilih profesi Anda? Tapi kalau native speaker, dia nggak pakai how did you choose your profession? Mereka menggunakan cara seperti ini. How did you get into the field? Ya. How did you get into the field? Get into the field, itu yang biasa mereka gunakan. Nomor 3, ini beberapa contoh aja ya. What type of work do you do? Nah, itu non-native speaker will say, what type of work do you do? Tapi kalau native speaker, dia akan bilang, what is the nature of your work? The nature of your work. Terus yang keempat, native speaker, non-native speaker will say, they would be able to talk without limitation. Ya. Tapi kalau native speaker, they will say, they would be able to talk without constraint. Constraint itu sebenarnya sama dengan limitation, tapi mereka biasanya menggunakan kosakata yang berbeda. Kemudian yang terakhir itu contoh, non-native speaker will say he is highly experienced in computer. Tapi kalau native speaker, they will say he is well versed with computer. Ya, sebenarnya sih well versed itu sebenarnya sama dengan highly experienced. Oke. Nah, ada pertanyaan di sini? Silakan. Silakan, ada pertanyaan kira-kira? Enggak ngerti, Pak. Nah, jadi ada perbedaan ya cara native speaker dengan non-native speaker. Jadi kalau non-native speaker, kenapa dia perbedaan utamanya sebenarnya adalah penguasaan kosakata atau vocabulary, vocabs, ya. Karena kita ini kurang penguasaan apa istilahnya bukan grammar ya, lebih ke arah kosakatanya, vocabulary-nya. Jadi kadang-kadang kita pakai yang udah kita tahu aja. Nah, kalau di IELTS ya, IELTS itu International English, kalau salah, International English, apa ya, lupa saya itu, IELTS itu, jadi ada satu tes untuk itu, dan di tes itu biasanya Anda disuruh ngomong. Di situ ketahuan kalau vocabulary Anda itu kurang atau tidak. Ketahuan sekali. Nah, itu IELTS namanya, IELTS. Ya. Oke, jadi ini perbedaan utama ya kalau kita lihat non-native sama native speaker. Oke, silakan Farel. Izin bertanya Pak. Ya, Terus kalau ini berarti cuma buat kalau speaking aja ya Pak. Kalau tulisan gitu teks ini bisa biasa jadi sama bisa jadi karena dia penguasaan kalau native speaker kan penguasaan kosakatanya lebih banyak. Nah, jadi mereka bisa milih kata-kata yang lebih kelihatannya lebih advance gitu, lebih canggih gitu. Kalau kita kan karena kita pemula ya kita pilihnya yang simple aja. Oke? Baik Pak, siapa? Terima kasih Pak. Ya, yang lain ada pertanyaan di area ini? Halo Pak, apakah ini formal atau informal gitu Pak untuk memilih? Dua-duanya, both formal and informal. Ya, dua-duanya. Tapi kalau untuk formal biasanya untuk misalnya presentasi dan sebagainya, kita diusahakan memiliki pemahaman kosakata yang banyak, gitu. Ya, jadi nanti Anda harus latihan belajar ini ya, belajar presentasi juga dalam bahasa Inggris, supaya dan harus paham atau menguasai banyak kosakata, karena nanti itu
penting sekali. Jadi kalau Anda dites, begitu Anda ngomong sama orang asing dalam tes atau dalam formal, secara formal speaking engagement, yang model kita ada di forum atau apa, dia atau mereka itu bisa bilang bahwa Anda itu advanced speaker, ya. Kenapa? Karena biasanya kalau advanced speaker ini dia penguasaan kosakata lebih banyak. Oke? Ya, next ya. Nah, ini. Pernah dengar yang impolite sama polite? Di mana Anda biasa pernah dengar nih? Di bahasa daerah, Pak. Di bahasa daerah. Ya, betul. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya gimana? Kapan Anda pernah dengar ini? Kalau yang udah pernah keluar negeri, pakai pesawat, biasanya pramugarinya suka pakai bahasa yang sopan ya. Kita menawarkan sesuatu, Pak. Nah, betul. Misalnya impolite. Kalau impolite itu kayak gini nih, do you want some coffee? Ini impolite, jadi maksudnya kurang sopan. Tapi sebenarnya sih oke-oke aja lah, bahasa pasar sih ya. Do you want some coffee? Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih sopan, lebih punya tata krama, ya, kita nanyanya pakai would you like to have some coffee? Bukan cuma sekedar do you want some coffee. Kalau do you want some coffee boleh untuk teman ya, tapi untuk orang yang lebih tua atau lebih dihormati, ya kayak bapak, yaitu ibu, ya paman, nanyanya would you like to have some coffee, ya. Nah kemudian nomor 2, can we start the class? Nah, itu impolite, ya kurang bagus, nah, tapi sih oke lah, masih bisa diterima. Tapi kalau kita impolite-nya, polite way-nya, the polite way is to say, shall we start the class? Shall we? Ya. Nah, kemudian nomor 3, contohnya impolite, can you help me? Hey Tom, can you help me? Ya, itu kalau untuk teman oke lah ya. Tapi kalau mau lebih sopan lagi, nanya gini, could you do me a favor? Hey Tom, could you do me a favor? Sama dengan can you help me, tapi lebih sopan aja ya. Nah, kemudian nomor 4, contohnya impolite. What you did was not good. Ya, what you did was not good. You need to make it better. Tapi kalau cara sopannya, ini sebenarnya belajar caranya tuh supaya anak atau keluarga kita tuh lebih merasa, atau teman, staff atau anak buah itu merasa lebih dihargainnya. Ini caranya gini nih, bilangnya what you did was not bad at all, ya, was not bad at all, ya. But I would expect you to improve it. Itu cara penyampaian, bukan dari sentence-nya, lebih ke arah buat orang tuh lebih nyaman dengernya. Ya. Gitu. Nah, nomor berapa nih? 1 2 3 4 5. Contoh kelima, to be honest with you, I'm not good at math. Tapi kalau mau lebih sopan, kita bisa bilang frankly speaking. Frankly speaking, ya sama dengan to be honest with you. Frankly speaking, I'm not good at math. Ya, oke. Nah, kira-kira ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Itu Pak, excuse me Pak. Jadi pardon. Boleh. Pardon me, excuse me, boleh. Nah, dua-duanya sih sebenarnya sopan sih ya. Pardon me itu kan biasanya kadang orang British biasanya kayak itu suka nanya, bilang pardon me, ya. Atau bilang ini excuse me atau pardon me, ya, pardon me, atau bilangnya gini, misalnya contoh, kalau saya ngomong kurang jelas, Anda nanya saya bagaimana? Misalnya, Pak ngomongnya kurang jelas, bisa diulangin nggak? Caranya bagaimana? Pardon me, Jessica. Sorry. Pardon me. Oke, itu sopan ya. Yang selain itu, yang cara-cara umum anak-anak biasa nanya, Pak, ulangin dong, saya nggak jelas nih. Gitu. Gimana? Sorry, sir. Can you repeat again? Nah, itu agak kasar. Apologize. Excuse me, sir. Excuse me, sir. So, Please, apa lagi? please. Joshua, coba Joshua, gimana? Ini, Pak. Excuse me, sir. Excuse me, sir. It was not clear.
It was not clear. Okay. Excuse me, sir. Please repeat. Ya, boleh. Tadi pardon me boleh, excuse me boleh. Tapi bilangnya can you repeat again agak kurang ya. Yang lebih sopan gimana bilangnya? Pak. Apalagi ngomongnya ke orang lebih tua ya. Would Bilangnya you gimana? mind to repeat, sir? Would you mind to repeat? Would you mind repeating that? Ya, would you mind to repeat? Oke, Kalau oke, ini, Pak. boleh. Sorry, I didn't quite catch you. Boleh. Boleh, terus bilangnya? Ya, pardon me atau excuse me, I didn't quite catch you. Boleh. Selain itu apa lagi? Coba cari cara yang lebih halus. Can you repeat? Kalau ngomong sama orang Singaporean lucu tuh, kadang-kadang mereka suka bilang ini, excuse me atau pardon me, apa ya? Mereka suka bilang gini, come again ya. Saya suka pakai kata ini, come again sir, come again. Pernah nggak dengar itu? Pernah Pak. Ya, pernah Pak. Excuse me, come again. Ya, tadi ada would you mind to repeat it for us? Ya, boleh ya. Jadi ada tata cara kita ngomong dengan orang yang lebih tua atau ke teacher. Nah, kalau Anda misalnya terlambat di kelas, bilangnya pakai bahasa Inggris apa? Anda terlambat masuk ke kelas. What should you say to your teacher? Excuse me, sir. I'm sorry. I'm late. I'm sorry, sir. I'm late. I'm sorry, sir. I'm late. That's it. kayak ngomong sama ini ya temen ya. Sorry bro. Sorry bro. I'm late. Oke, coba yang lebih sopan lagi. Saya ingin tahu kan Anda kan pernah dengar di TV, di film-film kan. Apologize, sir. Apologize. Okay. Pardon me. Pardon me. That's it. Apa? Harus bilang dong, maaf, saya telat, Pak. Pardon me, sir. My fault. Okay, my fault. Okay. Kurang. I'm sorry, sir. I was late. I'm sorry, sir. I was late. I was late. I was late. Itu artinya Anda late-nya kemarin atau mungkin beberapa jam sebelumnya. Oh. Kan Anda ngomongin sekarang. Oh, berarti I'm sorry, sir. I'm late to the class. I'm late to the class. Masih kurang dikit. I'm Udah sorry. masih lagi coba. Dituning sedikit. Coba. Pardon me, sir, for coming late. Pardon me, sir, for coming late. Masih dari sisi grammar agak sedikit kurang. Coba deh. Pak, I'm terribly sorry for being late. I'm terribly sorry for being late. Nah, itu yang benar. For being late, itu yang benar. Atau bisa bilang gini, apologize. I apologize for being late. Nah, itu boleh. Ya. Jadi ada cara bilang gitu. Nah, lebih halus. For being late-nya jangan lupa, ya. Tapi jangan bilang I was, ya. Terus gini, saya mau tanya nih. Pak, sorry mau nanya, Pak. Ya, silakan. Tadi yang apologize kalau diganti forgive me gimana? Itu bisa forgive me. Kayaknya kalau untuk formal kurang deh. Kalau untuk formal kurang. Kalau forgive me itu kayak sama teman, sama keluarga boleh. Tapi kalau mau itu apologize, I apologize. Ya bisa bilang I terribly sorry boleh, I apologize boleh. Itu lebih halus sih sebenarnya. Ya. Oh ya siap Pak, kasih Pak. Nah, terus saya ada mau nanya nih, misalnya contoh, kamu telepon ke teman, kondisinya kalian nggak lihat ya temannya ya. Kondisinya, misalnya kamu telepon temanmu atau pacarmu atau istrimu, terus dia jawab gini, so misalnya Tom ya, so Tom, what you're doing now? What's up? What you're doing? Ya, terus kalau dia jawab, I'm sleeping, benar atau salah? Salah, Pak. Kenapa salah?
Kalau I'm sleeping berarti lagi tidur, Pak. Nggak bisa ngangkat. Lagi tidur. Terus salahnya di mana? Nah, hi Tom. What's up? Hi Tom. What are you doing now? Terus jawabnya, I'm sleeping now. Orang sleeping, orang tidur kok bisa jawab ya? Konteksnya benar nggak sih? Coba. Salah, Pak. Itu nanya kabar. Iya. Kalau nanya kabar, salah. Itu pertama. Kedua, misalnya contoh, what are you doing now? Sorry, saya tadi salah ini ya. Harusnya, what are you doing now? Terus dijawabnya, I'm sleeping. Kan salah juga kan ya? Secara konteks, secara grammar benar. Ya. Tetapi secara harfiahnya, salah. Kenapa tau nggak? Orang kalau I am, Pak, orang tidur masa ngomong. Iya, I was sleeping earlier atau I was sleeping. Jadi I just woke up. I was sleeping earlier. Ya, itu harus. Jadi konteksnya harus benar ya. Jadi kalau kita jawab itu harus apa? Sesuai dengan konteksnya. Kalau ditanya jangan terlalu ikut-ikut orang ini ya. Kalau belajar bahasa Inggris jangan ikut-ikut accent orang ya, maksudnya kayak model American accent atau British. Kalau Anda udah canggih, Anda udah advanced speaker, Anda boleh ikutin accent American accent atau British accent, oke, that's fine. Tapi pertahankan accent Anda sendiri dulu, baru nanti Anda merubah accent. Ya, berubah ngikutin accent Amerika atau accent ya. Orang Inggris boleh ya, tapi konteksnya harus benar juga jawabnya ya. Nah nggak? Nah terus kalau ada teman nanya, do you drink? Do you drink? Kalau Anda ditanya seperti itu, konteks apa yang Anda pikirkan? Terus jawabnya gimana? No, I'm a Muslim. Pak Semi, do you drink? Dia tapi nggak ngomong ya, do you drink what gitu kan? Nggak ngomong ya. Coba dia bilang, do you drink? Siapa yang jawab tadi? Coba. Pak. No, I'm sorry. I don't drink. I'm a Muslim. Konteksnya kenapa Anda jawab? Mas siapa? Sorry. Agus, Pak. Agus. Mas Agus. Kenapa, Mas? Konteksnya kenapa nggak jawab gitu? Masnya jawab, sorry, I don't drink. Biasanya drink itu ya alkohol, coba. Nah, betul. Konteksnya alkohol biasanya. Jadi terus kalau nanyanya masalah Anda minum kopi nggak? Anda minum teh nggak? Itu pertanyaan gimana harusnya? Gimana? Would you care for some coffee? Ini kan ada tuh. Would you like to have some coffee? Itu pertanyaannya. Anda mau minum nggak? Tapi kalau ditanya do you drink, beda lagi ya. Ya, oke. Jadi hati-hati juga ya. Jawab pertanyaan. Jadi jangan merasa do you drink itu jadi konteksnya kalau do you drink itu lebih ke alkohol ya. Ya, jadi jawabannya benar-benar. Oke. Very good ya. Senang nih banyak yang ikut serta. Oke, kita lihat next-nya. Kalau ini impolite ya. Next-nya ada technical terminologies and definitions. Jadi ada terminology, ada definisi ya. Terminologi itu istilah sama definisi. Ya, tolong Anda catat mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahu perbedaannya nggak? Nomor 1, siapa yang berani jawab? Apa itu volatile versus non-volatile? Ini teknikal ya. Jadi kalau non-teknikal mungkin agak bingung. Apaan tuh non-volatile? Apaan tuh volatile? Coba. Siapa yang bisa jawab? Pak Agung, tadi Agung atau Agus ya? Mau jawab Pak? Silakan. Ya Pak, yang Pak, kemarin ya. harddisk itu Pak. Volatile itu artinya apa? Nggak tahu, tapi bisa ditulis ya kalau nggak salah. Volatile itu bukan ditulis. Apa? Coba volatile ada yang mau jawab nih. Fadil Muhammad. Listrik. Kalau volatile itu dia menyimpan datanya sementara, Pak. Non-volatile. Volatile itu ya. Ketika listriknya mati dia data tersimpan. Kemarin kan kita bicara mengenai storage kan ya, penyimpanan media penyimpanan.
Ada media penyimpanan yang volatile, ada media penyimpanan yang non-volatile. Nah, Mbak Reni Mutiara. Volatile itu mudah menguap, non-volatile itu tidak menguap itu hilang maksudnya, bukan menguap. Ya. Google Translate itu. Oke. Selain itu, ya tolong di dulu biar nggak ribut. Coba. Oke, jadi volatile itu adalah tempat media penyimpanan. Kalau volatile itu sementara, dia maksudnya kalau dimatiin komputernya, informasi atau datanya bisa hilang. Kalau non volatile itu artinya menetap dia. Nah ini sama dengan yang di bawah ini persistent. Persistent itu menetap. Kalau non persistent itu tidak menetap. Jadi non volatile itu sebenarnya sama dengan persistent. Volatile itu sama dengan non-persistent. Nah itu, ya. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 itu berkaitan. Nomor 3, fail safe versus fail secure. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Orang IT nih. Dikit amat ya hari ini ya, 153 ya. Saya harapin malah 200 ya. Malam mingguan mungkin, Pak. Tadi Tadi kenapa? Malam mingguan, Pak. Tadi ada 180 tadi yang hadir. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, sekarang siapa yang bisa jawab nih? Fail safe versus fail secure. Siapa yang raise hand? Silakan. Sebut nama. Putri. Kalau menurut saya fail safe itu kayak gagal simpan. Kalau fail secure gagal aman, gagal ngamanin. Pak, saya gitu, Pak. Kasih contoh dong, coba. Oh, belum bisa, Pak. Nah, belum ya. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Oke, fail safe saya jelasin ya. Ini agak sedikit kalau dibilang teknis, sangat teknis sih sebenarnya. Fail safe itu ya kondisinya kalau ada gangguan dia akan terbuka. Kalau fail secure, kalau ada gangguan dia akan menutup. Contohnya kalau di security itu ada yang namanya firewall. Kalau firewall itu sifatnya fail secure. Begitu ada masalah, firewall-nya akan ngeblok semua atau menutup. Jadi access denied. Itu fail secure. Kalau fail safe itu ingat ada pintu ini ya, pintu exit yang ada di mall. Kalau ada masalah kita sebagai manusia atau orang bisa keluar kan? Nah, jadi pintu exit door-nya atau pintu keluar untuk pemadam untuk kebakaran itu sebenarnya mekanisme sebenarnya, mekanisme fail safe. Jadi dia akan tetap terbuka. Ya. Kalau yang fail secure dia akan tetap tertutup jika ada masalah. Itu perbedaan utamanya ya. Jadi harus tahu tuh ya istilah-istilah ini kalau untuk di IT ya. Nah, kemudian ada yang namanya nomor 4 ini devices and peripherals ya. Siapa yang bisa jawab? Apa bedanya? Ya, silakan yang raise hand. Nama. Ya, izin jawab Pak. Mungkin sepengetahuan saya kalau device itu namanya dong, perangkat itu sendiri. Oh ya, nama saya Abdul Haji Alpariji Pak. Ya, silakan. Gimana? Device itu perangkat, tapi kalau peripheral itu perangkat tambahan itu sendiri. Maksudnya kayak perangkat devices komputer. Contohnya apa? Device itu komputer, terus untuk peripheral kayak perangkat tambahan si komputernya itu sendiri. Oke, devices itu kayak model printer itu masuk devices atau peripherals? Printer itu peripheral Pak. Peripheral ya. Oke, perangkat tambahan, devices. Perangkat tambahan komputer. Peripherals itu perangkat tambahan, benar ya. Oke. Yang penting udah tahu nantinya ya. Jadi kalau bicara mengenai devices seperti misalnya layar itu device ya atau devices ya device. Kalau peripherals itu ya perangkat tambahan. Misalnya contoh USB cable itu peripherals ya. Printers itu bisa masuk ke dalam device, tapi peripheralsnya misalnya
kabel printernya, atau mungkin peripheral itu kayak model USB card ya, seperti itu kira-kira. Ya memang kadang-kadang agak membingungkan ya. Oke, nomor apa nih? Ya, silakan. Maaf Pak, kalau mouse begitu itu peripherals apa devices? Ini device nih sebenarnya. Mouse komputer. Okay. Device. Oke, makasih Pak. Ya, yuk. Kan dia sebagai input device dia. Ya, oke. Next-nya ada client versus server. Udah tahu ya? Halo, teman-teman yang lain? Ya Pak, tahu Pak. Ya. Kalau klien bedanya apa? Klien itu pihak yang ini Pak melakukan dari sisi komputer ya, dari sisi komputer ya. Klien itu yang meminta, server itu yang diminta. Klien itu yang pelanggannya ya, server itu yang memberikan layanan. Jadi kalau dari sisi klien itu laptop Anda itu klien, laptop Anda. Server ya server, dia ada khusus ya. Server itu adalah komputer yang punya bisa memberikan beberapa services, misalnya web, DNS, DHCP dan sebagainya. Oke, ini gampang lah ya. Terus bedanya overt versus covered. Overt versus covered. Saya mungkin bisa coba jawab. Ya, jawab. Overt itu apa? Overt itu terbuka, covert itu tertutup. Oke. Terus contohnya apa? Saya nggak bisa kasih konteksnya. Oke, nah itu yang harus tahu. Oke, tapi jawabannya udah benar sih. Overt itu terbuka. Sebenarnya sih overt itu lebih ke arah legitimate. Covert itu ketutup atau illegitimate. Contohnya gini, backdoor. Ya, kalau di istilah security ada namanya backdoor. Malware yang menggunakan port tertentu, dia itu bukan port yang biasa, itu disebut dengan covert. Ya, dia membuka covert. Ya, mereka menjalankan yang namanya covert channel, membuka channel yang illegitimate dan melanggar kebijakan dari perusahaan. Ya, nah overt itu resmi, yang legitimate. Misalnya contoh Anda connect ke FTP pakai port 21 atau Anda connect ke HTTP pakai 80, port 80 dan 443, itu overt. Artinya tidak melanggar kebijakan perusahaan. Yang satu legitimate yaitu resmi, yang satu illegitimate tidak resmi. Contohnya tadi backdoor itu covert ya. Nah, itu beda antara overt dan covert. Jadi nanti Anda di security Anda akan banyak lihat istilah ini ya. Ini pelan-pelan saya. Ya, silakan. Maaf Pak, untuk covert tadi yang legitimate itu covert, kalau overt itu yang nggak legitimate ya, atau kebalik? Kebalik, overt itu legitimate. Oke. Covert illegitimate. Covert illegitimate. Oke, makasih Pak. Contohnya nih tadi covert itu backdoor misalnya, malware, contohnya Trojan atau backdoor itu covert. Kalau overt yang biasa kita connect ke HTTP, kita connect ke FTP, nah itu overt, legitimate. Ya, oke. Next-nya di networking itu ada istilah bandwidth versus throughput. Apa bedanya? Silakan yang raise hand. Kalau bandwidth itu transfer rate maksimum, kalau throughput itu transfer rate aktualnya. Bandwidth itu adalah yang maksimal. Transfer rate yang maksimal, yang throughput itu yang aktual. Jadi nah, misalnya contoh, oke, ya saya kasih contoh. Contohnya itu misal kalau kita download sebuah file dengan size 20 MB dan bandwidth kita 10 MB, bandwidth kita 10 MB itu harusnya kan bisa maksimum dengan 2 detik, tapi ketika kita download itu misal memerlukan waktu sampai 10 detik. Nah, itu akibat dari throughput itu yang aktualnya. Nah, bisa gini enggak? Bisa gini enggak? Kalau bandwidth itu kayak pipa besar ya, kita punya pipa gede, itu bandwidth. Tapi pipa kecil-kecilnya, dalemannya itu pipa ada kecil-kecil lagi, itu namanya throughput. Jadi misalnya contoh, saya punya bandwidth 1 giga. Terus yang make 10 orang. Throughputnya yang mana? Yang makanya, Pak. Nah, sorry, bukan yang pipa makanya. Kecil, Pak. Pipa kecil, Pak. Dibagi jadinya, bandwidth-nya 1 giga dibagi dengan jumlah pemakai kan?
Iya, Pak. Nah, gitu. Jadi tadi 1 giga dibagi 10 berarti untuk aktualnya expected-nya tuh kira-kira 1 giga dibagi 10. Tapi aktualnya bisa kita lihat dari transfer rate-nya nanti. Oke, yang penting Anda udah tahu lah ya, maksudnya bandwidth seperti dan throughput. Oke, nah ini penting kenapa? Karena kita belajar bahasa Inggris ya, bukan tidak mungkin Anda akan ketemu istilah-istilah ini di berbagai tempat. Pada saat Anda baca manual, ya, study guide atau slides atau apa. Jadi jangan bingung lagi. Kalau memang mentok ya Anda googling aja ya, nanti sambil catat. Lama-lama anggap aja nih ini adalah kosakata-kosakata baru yang mungkin Anda belum pernah dengar ya. Nah, kalau Anda melihat ada beberapa kosakata yang belum Anda pernah lihat dan Anda tidak tahu, Anda catat, dihafalkan, dimasukkan ke otak ya supaya nantinya kita tahu, oh ini ada, saya baru kayaknya kemarin saya pernah lihat deh Pak Semi bilang ada volatile, ada non volatile, ada overt, ada covert, ada persistent, non persistent ya. Nah itu. Ini contoh aja ya, banyak sekali sebenarnya technical terminologies. Oke. Ini banyak yang nggak ikut lagi ya, kayaknya makin berkurang ini. Tadi 180 jadi makin berkurang. Nah, next-nya kita ada English expressions. Nah, ini pernah dengar nggak expression ini? Ya, nomor 1, the boss wants it done ASAP. Tahu nggak apa ASAP? ASAP. As soon as possible, Pak. Yeah, as soon as possible. ASAP. Ya, ASAP. Oke. Okay. Very good. Ya. Kemudian, do you have a budget in mind? Itu artinya apa? In mind itu maksudnya apa? Do you have a budget in mind? Ada bayangan nggak? Ada bayangan. Nah, oke. Kira-kira ada perkiraan budget nggak? Perkiraan ya, in mind. Nomor 3, siapa yang bisa jawab? You need to pay upfront. Apa artinya? Bayar DP, Pak. Betul. Kasih upfront tuh bayar duluan, bukan cuma DP ya. Upfront tuh biasanya bayar duluan. Ya, bayar baru dapat barang ya. Nomor 4, the house is half finished and it's already over budget. Tahu over budget? Tahu lah ya. Ya, udah kelewatan budgetnya, udah kelebihan. Oke. Next-nya, it was way too hot today. Jadi ada way-nya apa tuh artinya? It was way too hot today. Very, Pak. Very, very hot. Oke. Good. Next-nya, in an effort to cut costs, they fired a lot of employees. Biaya. Ya, memotong biaya ya. Nah, kemudian next-nya, let me put it to you this way. Itu artinya apa? Memakaikan, Pak. Memakaikan. Memakaikan, salah. Menjelaskan. Let me put it this way. Oke. Let me put it this way. Gini loh, ya, ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Gini loh. Maksudnya begini loh. Nah, gitu ya. Oke. Let me put it this way. Ya, oke. Kayak model kita mau nerangin tapi kita bilang gini loh, harusnya seperti ini gitu ya. Nah, next-nya. When he found out that she was in love with another man, it was like a dagger to the heart. Itu artinya apa? Sakit hati, Pak. Betul, sakit hati. Waduh, ya. Next, the idea that money will bring happiness is a misconception. Apa yang maksud dengan misconception? The idea salah pengertian, Pak. Ya, pemahaman salah. Ini bukan seperti itu gitu kan maksudnya. Misconception tuh ya pemahaman salah ya. Oke. Very good. Next. They seem happy together. Yeah, they seem happy together, but we don't know what's going on behind the scenes. Apa artinya behind the scenes? Yang sebenarnya. Ya, yang kenyataannya ya. Behind the scene itu sebenarnya yang di belakang layar kan maksudnya, tapi sebenarnya itu ekspresinya aja, expression buat kita bilang ini sebenarnya di belakang layar kamu nggak tahu nih apa yang terjadi. Ya Putri, kenapa Putri? Ya, Putri gimana? Kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Oh, oke. Salah. Oke, nggak apa-apa. Ya, next-nya. After many years of blood, sweat, and tears.
After many years of blood, sweat, and tears, he built a successful company. Artinya apa nih? Jeripaya, Pak. Jeripaya, betul. Kita jarang ya ketemu kata-kata seperti ini ya. Blood, sweat, and tears. Di film Biasanya pakai kata kerja hard working, hard work ya kayak gitu ya. Darah-darah, Pak. Berdarah-darah lah ya. Dan nextnya, we have people on staff to answer your questions. Maksudnya apa ini on staff? Maksudnya ada di tempat ada orang yang sudah status. Oke. Kita ada staff lah ya yang nantinya bisa jawab. Ya, ada pegawai ya, on staff yang pegawai. Atau yang ready to answer question. Oke. Jadi ini yang sering-sering kita lihat English expressions ya. Next-nya ada lagi. This is a brand new car. Jadi ada, perhatikan di sini. A brand new car itu pakai dash atau pakai tanda minus ya. Karena a brand new car itu adalah satu noun, satu kata benda. Ya, a brand new car itu sebenarnya adalah kata benda. You would think that it wouldn't need any repairs after just 6 months. Ya, ini maksudnya apa? Tidak mengira. Kamu kira. Nah, jangan kamu pikir ini nggak perlu di repair gitu loh, Ya. Jangan dikira ya seperti itu. Oke, nextnya, he appreciates modern art. Dia suka, Pak. Atau ya apresiasi ya. Oke. Nextnya, would you like to buy a house that's move in ready? Move in ready itu dalam satu kata satu kata benda juga ya. Move in ready. Or would you prefer a fixer upper? Apa yang maksud dengan fixer upper? Butuh diperbaiki buat renovasi dulu, Pak. Direnov dulu, betul. Ya. Kemudian nextnya, this house doesn't speak to me. This Nggak house suka doesn't kali, Pak. speak to me. Nggak cocok, suka Pak. rumahnya kali. Rumahnya kurang serak. Nggak mau. Ya, doesn't speak to me maksudnya nggak cocok ya, bukan selera dia, ya. Bukan ini rumah ini bukan selera saya. Ya. Oke, nextnya, I left my friends and family. Wih, udah jam 9 lewat ya. Ya, I left my friends and family and started from scratch. Apa yang maksudnya started from scratch? Dari awal. Nol ya. Ya, ini bilang kayak model di itu kan di SPBU. Pak, saya mulai dari nol ya. Nah, gitu. Terus kalau ada cewek yang bilang kayak gitu gimana tuh? Linux from scratch. Kalau ada cewek yang bilang kayak gitu gimana tuh, Pak? Pak, saya mulai dari nol ya, Pak. Sikat, Pak. Melayang, Pak. Wah, melayang langsung, bahaya ini. Ya, oke, nextnya masih ada nih. How much do you charge? How much do you charge? Bayaran, Pak. Bayar. Kamu terima bayarannya berapa sih? Berapa harganya, Pak? Oke, nextnya. I got into the field 20 years ago. Udah lama kerjanya, Pak. Got into the field tuh maksudnya udah kerja ya. Nextnya, I vividly remember my first day of school. Apa yang maksud dengan vividly? Terbayang jelas, Pak. Ya, clearly remember ya. Vividly itu clearly remember. Kemudian those employees are woefully underpaid. Menyedihkan. Ya, menyedihkan, betul. Ya, dia nggak dibayar dengan ya UMR, di bawah UMR lah ya. Sangat menyedihkan ya. Nextnya, in our office the women, bukan woman ya, women outnumbered the man 3-1. Maksudnya outnumbered? Mengalahkan jumlahnya, Pak. Jumlahnya tuh lebih dari ya laki-laki. 3-1 ya. Outnumbered yang lebih. Nextnya, when handling or checking cash, the cashier should exercise particular care. Apa yang maksud dengan particular care?
Harus Berhati-hati, Pak. berhati-hati, betul. Sangat berhati-hati. And kemudian he is good at math. Mahir, Pak. Mahir. Well versed ya, well versed yang tadi kita itu ada dapat kosakata well versed. Ya, jarang-jarang tuh kosakatanya tuh, ya. Oke. Nah, ini lagi nih. Tinggal dikit lagi kita. Habis ini mungkin kita udah selesai ya. Instead of using the word very, nah, biasanya kita menggunakan istilah ini nih, undeniably. He is undeniably talented. Ini sama dengan very talented. Atau pakai kata exceedingly. You did exceedingly well in that class. Kemudian bisa juga particularly. That's a particularly dangerous job. Very. Ya, jadi sebenarnya artinya very semua, tapi cara penyampaiannya beda. Kemudian ada tremendously. He was tremendously thoughtful and creative leader. Kita juga bisa menggunakan extremely. Contohnya, he's extremely smart. Ya. Kemudian frightened. I'm frightened and very lonely and I feel petty and insignificant. Jadi frightened itu sama dengan istilah very scared atau very afraid ya. Jadi frightened itu sebenarnya afraid atau scared ya. Jadi takut ya. Nah, itu jadi very ya. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Nah, saya rasa itu aja ya. Yang mungkin Anda bisa lihat di sini ada beberapa yang mungkin nantinya bisa kita bahas lebih lanjut. Ya, jadi kadang-kadang dengan cara ini kita bisa ngelatih vocabnya kita. Oh, jadi jangan sampai pakai I'm very happy. Anda bisa bilang I'm extremely happy or I'm tremendously happy. Ya, atau particularly happy atau undeniably talented or something like that ya. Oke. Itu dari saya. Silakan ada pertanyaan? Bagaimana? Pak, Kira-kira saya mau nanya. Yang angkat tangan dulu nih, Mbak Putri, Mbak Sarah, sebentar ya, coba. Ya. Mbak Putri, ada yang mau ditanya? Mbak Sarah? Oke, nggak ada ya. Ya, Mas William tadi. Ya, Pak, saya mau nanya kalau untuk penggunaan panggilan sir itu gimana ya? Maksudnya penggunaannya di forum internasional akan dipakai atau gimana ya? Soalnya saya sering mendengar itu terutama kan di Indonesia ya. Jadi gini, sebenarnya kayak model banyak American itu contohnya American itu banyak menggunakan sir atau dari ini ya tapi tidak semua yang menggunakan sir. Jadi kebanyakan mereka menggunakan nama. Misalnya contoh Sammy saja tanpa pakai Sir Sammy, tapi kalau untuk polite biasanya mereka menggunakan Mr. atau Sir atau kebanyakan kalau kayak model di British ya British English mereka juga banyak menggunakan Sir. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana kita menggunakannya tergantung dengan lawan bicara kita. Kadang-kadang kalau kita ingin menghormati mereka, kita misalnya contoh Anda bicara dengan guru Anda atau profesor Anda atau orang yang lebih tua dari Anda bisa menggunakan sir ya. Sir itu lebih sopan sih sebenarnya ya. Kayak kita Pak, Bu ya. Kayak gitu kira-kira. Ya. Oke, thank you, Pak. Sangat-sangat disarankan menggunakan sir atau kalau untuk ibu-ibu bilangnya apa? Nggak mungkin sir kan? Mas William? Ma'am. Ma'am boleh atau? Madam? Madam ya? Ya. Ma'am, madam? Ya, itu boleh ya. Oke, silakan yang lain. Saya mau tanya juga dong. Pak Wisnu ya. Mas Wisnu ya. Pak, gini, ada yang menarik nih untuk panggilan di beberapa movie yang coba kita lihat, sudah pernah saya lihat gitu ya, ternyata sir juga digunakan untuk panggilan kepada perempuan. Nah, itu apakah dibenarkan gitu maksudnya? Sir untuk perempuan? Iya. Saya belum pernah sih ya, Pak ya. Oh gitu ya, oke. Kayaknya nggak pernah deh. Kalau kebanyakan mungkin kalau gimana? Guy kali. What's up, guy? What's up, guys? Ada guys juga. Guys itu kan lebih umum sih sifatnya generik dia. Ya.
lebih common. Jadi guys, what's up guys? Ya itu kan itu lebih umum ya. Oke, masih bisa diterima itu. Itu kan bahasa-bahasa yang prokem ya. Ya Pak Wisnu ya. Oke. Saya belum pernah itu sih. Oke, yang lain silakan. Kalau Ya. Uki. Mbak ini ya, Mbak atau Mas atau Mas, Pak. Mas, oke. Oke. Kalau sekarang kayaknya saya udah beberapa kali ngobrol sama Cina dan Singapura itu udah pakai bro, Pak. Kenapa? Apa? Nggak terlalu dengar, Mas. Oh, iya. Kalau saya udah beberapa kali ngobrol sama orang Cina dan Singapura itu udah pakai kata bro atau Pak gitu. Jadi udah paham bro, Pak. Oh, oke. Itu sih ini ya. Teman-teman lah ya, mungkin teman-teman di kantor boleh, tapi kalau Anda yang mau formal jangan pakai bro begitu. Kurang sopan sih ya. Oke, siapa yang cewek tadi yang mau itu, Mbak Putri atau Sarah? Siapa? Halo. Ya, Mbak Sarah silakan. Ya, seberapa sih IELTS atau Putus-putus Mbak Sarah. Halo. Ya. Menurut Bapak seberapa penting sih kayak TOEFL atau IELTS atau Cambridge? Oke, gini nih. Biasanya orang mengambil IELTS atau TOEFL dan sebagainya itu ada objektif tertentu, jadi tujuan tertentu. Misalnya orang yang mau melanjutkan sekolah di luar negeri, ya, atau dia kebetulan kerja dan butuh bahasa Inggrisnya yang resmi, nah itu sangat disarankan, ya, karena dengan cara itu kita bisa ngelatih juga, kita punya cara untuk percakapan, conversation, presentation, ya, jadi itu tergantung dari objektif masing-masing sih ya. Saya sendiri zaman awal-awal saya belajar bahasa Inggris, ya saya ikut tes bahasa Inggris yang umum. Saya belum pernah malah ngikutin yang seperti IELTS atau TOEFL dan sebagainya. Karena itu ya kalau orang sekolah ke luar negeri ya biasanya mereka harus wajib TOEFL dulu karena kan skornya itu harus disubmit ya. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ya penting juga, tapi tergantung lagi kebutuhan kita gitu. Karena kan ujiannya lumayan mahal itu. Ya, yang lain masih ada sekitar 15 menit. Ya kan? Halo Pak, saya Ya, Jessica. Mbak Jessica. Saya mau tanya, kalau saya nggak salah baca di grup itu katanya hari ini ada sharing karir di IT juga ya Pak. Itu jadinya jadi hari ini atau jadi di minggu depan atau gimana Pak? Ini rencananya minggu depan sih ya, untuk yang hari Sabtu minggu depan. Karena hari ini fokus kita di bahasa Inggris. Minggu depan kita akan bicara mengenai karir, perspektif karir di cybersecurity. Oke, terima kasih Pak. Ya, yang lain sesuai dengan topik kita malam ini ada yang mau ditanya? Gimana? Kira-kira menarik nggak topiknya yang tadi tuh? Menarik Pak. Banyak ya yang kita bisa pelajarin ya, grammarnya, pronunciation-nya, expression-nya, ya. Ya, yang lain silakan. Masih ada waktu sekitar 12 menit lagi. Nggak ada absen ya hari ini ya. Kita nggak pakai kelas lah. Maksudnya nggak pakai absen. Kalau absen bahasa Inggrisnya apa? Absensi. Ayo. Attendance. Attendance ya. Attendance Pak. Attendance atau roster ya. Kalau orang Amerika bilangnya roster. Jadi roster itu sebenarnya sama dengan attendance sheet atau attendance list ya. Kalau orangnya absen nggak ikut. Absen Pak. Absen. Absen kalau nggak ikut. Kalau ikut, ayo. Kalau present. Jadi kalau tanya, oh saya ada Pak, present. Bukan bilang absen. Kalau kita kan absensi kan absen artinya tidak hadir, kan gitu. Oke. Selain itu silakan. Ini mumpung masih ada waktu nih, ada sekitar 11 menitan lagi. Saya Pak. Ya silakan. Kalau di dalam komputer sendiri itu memakai bahasa Inggris British apa Amerika, Pak? Nah, tergantung pada saat instalasi. Anda bisa pilih mau Inggrisnya
yang British atau Inggrisnya Amerika. Kebanyakan perasaan saya sih nggak ada yang British ya, tulisnya Inggris aja udah, atau itu American English. ada pengaturannya ya. Pengaturan. Betul. Jadi nanti grammarnya diikutin apa maksudnya kosakata, grammar ngikutin misalnya American English ya, Anda kayak model specialization pakai Z ya. Kalau Inggris kan pakai S ya, gitu. Oke, yang lain? Kalau untuk correspondence Anda udah tahu belum cara bikin surat, bikin apa gitu? Mungkin nantinya bisa kita next-nya kita bisa isi dengan materi English for Business atau English for Correspondence atau Correspondence English ya. Gimana kira-kira? Iya Pak, bagus Pak. Surat Nah, Business. jadi kita nulis surat tuh ada tata caranya. Jadi menulis email, nulis surat, nulis CV, ya beda dengan Buat ini. surat lamaran, Pak. Nah, boleh. Buat jurnal juga nggak, Pak? Kenapa? Kan ada Pak bahasa Inggris. Saya juga kurang paham itu kalau misalnya baca jurnal bahasa Inggris. Itu ada tata caranya nggak, Pak? Baca apa? Sorry, Mbak Putri nggak terlalu kedengaran. Jurnal, Pak, jurnal. Oh, jurnal akademik ya, akademik jurnal. Ya, ada. Nanti itu pelan-pelan kita lihat lah. Ada waktu nanti kita bahas. Boleh kita bahas. Karena kalau saya udah terlatih sih alhamdulillah. Karena waktu saya ngambil S2 sama ngajar kebanyakan emang full bahasa Inggris ya. Saya waktu ngambil S2 kan di Swiss German University di BSD. Nah, itu full bahasa Inggris dari awal sampai kita bikin tesis, bikin paper semuanya full bahasa Inggris. Jadi harus dianggap harus paham lah semuanya. Apa mau nggak mau. Ya. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Masih ada kita bisa ngobrol nih? 10 menitan. Biaya kuliah di Swiss Jerman mahal, Pak? Lumayan mahal sih. Waktu itu saya berapa ya? Saya lulus tahun 2016 itu masih sekitar 45 sampai 55 juta sampai akhir sampai selesai. Sampai selesai itu 55. Di BINUS lumayan mahal juga tuh. Tapi ya enaknya kalau di Swiss Jerman itu kan full bahasa Inggris sama di Pelita Harapan ya. Kalau BINUS masih bahasa Indonesia. Kalau international school atau international university mereka rata-rata udah pakai bahasa Inggris. Gitu. Yang lain ada mau ditanya masalah materi kita ya hari ini ya, kira-kira menurut Anda apa yang Anda ingin dibahas lagi nih untuk next-nya selain materi IT? Udah sih pakainya cukup ya. Nah ini nanti materi saya share saya kasih link biar Anda bisa download ya yang tadi barusan saya tampilkan di PowerPoint ya, nanti saya akan share. Jadi jangan khawatir, nanti akan saya share segera ya, biar Anda bisa sambil baca-baca. Oke? Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya rasa sebentar saya coba. Nah, mungkin sambil kita nungguin yang lain, ini saya share dulu ya, saya upload dulu ke ininya saya. Yang masukin itu dulu ya. Nah, itu ada suara anak-anaknya. Sebentar. Oke, sebentar ya sambil ini saya pause recordingnya dulu sebentar. Ya. Ya udah kalau gitu saya upload aja, nanti saya akan share di link maksudnya share linknya di grup chat kita di Telegram. Ada input, ada teman-teman yang pingin kasih input atau feedback dari materi kita hari ini? Kira-kira ada yang mau ditambahkan? Silakan. Materi bisa bagus pas ini. Udah oke Pak ya? Oke Pak. Saya pinginnya sih emang. Awesome. Apa tadi bilangnya? Awesome ya, awesome atau autumn? Nah, kalau kayak model ini kalau di bahasa Inggris yang British sama American tuh emang kadang-kadang ada perbedaan ya.
Contohnya kayak gini, kalau di itu kan Anda pernah baca istilah autumn ya, autumn tulisannya. Pernah dengar kan? Ya, Pak. Nah, itu kalau American dia nggak bilang autumn loh. Kalau American bilangnya apa, Ayo? Siapa yang tahu? Fall, betul. Fall season ya. Gitu. Jadi tidak seperti ini ya. Spring sama spring ya. Jadi kadang-kadang ya mirip-mirip sih sebenarnya ya. Ini saya upload filenya, ada proverbs juga, kemudian English expression, ya PPT-nya saya juga copy ya. Silakan Anda download materi ini ya. Jadi saya kasih linknya biar Anda bisa baca-baca. Mungkin setelah ini Anda bisa lihat kalau kira-kira di mana nih kita mau improve English-nya nih supaya ini. Kemudian kira-kira ada usulan nggak untuk next lesson-nya kita? Untuk saya mau usul sedikit, Pak. Ya. Mungkin next time untuk kalau topik bahasa Inggris bisa dicoba kita sekalian latihan speaking pakai bahasa Inggris. Jadi kalau nanya pakai bahasa Inggris mungkin boleh. Oh, boleh. Latihan juga kitanya. Betul, boleh tuh. Oke, latihan juga. Saya Jessica, saya juga mau kalau boleh usul, kalau misalkan kita bikin kalimat-kalimat contoh yang ada contoh-contoh kalimat yang Bapak kasih, mungkin kalau bisa ada konteks IT-nya juga, Pak. Boleh. Tadi kan ada tuh yang awal-awal tuh comprehension. Ya, tapi mungkin misalkan gitu ya? kalau kita buat yang English expression, tapi ada 1-2 kalimat yang pakai konteks IT mungkin. Jadi kalau misalkan ada mau baca jurnal yang bahasa Inggris atau mau baca berita bahasa Inggris yang IT, jadi bisa lebih ngerti gitu. Oke, boleh. Nanti kita agak lebih spesifik ke ini ya, ke mungkin academic English atau lebih ke ini ya, technical ya. Iya. Boleh nanti kita ini kan. Nanti saya cari ini deh, saya cari topik yang kira-kira sih udah ada gambaran sih topiknya. Maksudnya mungkin saya cari apa istilahnya contoh-contoh ya dari jurnal atau dari istilahnya dari buku atau ya jurnal, buku dan beberapa artikel ya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya Bapak baca berita IT yang bahasa Inggris itu biasanya di website apa, Pak? Kalau berita apa dulu nih? Yang berhubungan dengan IT, misalkan banyak sih sebenarnya. Kalau handphone kan, misalnya kalau handphone kita sering lihat GSM Arena buat compare handphone gitu kan. Cuman terus atau lihat PC Master, tapi mungkin ada yang versi profesional kayak misalkan kalau ekonomi kita bisa lihat The Economist atau lihat The Guardian, tapi mungkin ada yang spesifik buat IT. Kalau gitu, saya kebetulan karena di cyber security dan information security, saya biasanya baca materi dari ini misalnya security focus atau dari misalnya apa kemarin tuh ada FireEye, ya banyak sih sebenarnya, FireEye atau mungkin dari ini crowdsource, banyak sih sebenarnya karena fokus saya kan di information security / cyber security. Jadi tidak spesifik IT yang umum gitu loh. Kalau IT yang umum saya biasanya baca-baca dari Microsoft dan beberapa vendors ya. Jadi vendor spesifik sih. Karena sebenarnya kalau untuk IT sendiri tuh artikelnya banyak banget ya. Jadi harus spesifik. Kalau saya kan spesifik tuh cyber security atau information security. Jadi saya bacanya saya udah tahu nih ini kalau mau baca tentang update ini harus di sini gitu loh. Tadi Bapak sebut security focus, FireEye, sama yang terakhir apa ya Pak? FireEye itu crowdsource kalau nggak salah saya. Crowdsource. Crowdsource, oke, makasih Pak. Atau Reddit juga boleh, Reddit. Oh iya, saya baca di Reddit juga. Reddit sama ada satu lagi tuh yang terkenal tuh. Banyak orang suka nulis di situ tuh. Bukan. Hacker News. Medium, betul, Medium. Itu boleh. Ya, selain itu apalagi yang mau dikasih saran biar kita ini nanti improve, nanti kita ini kan buat kita semua ya, maksudnya gini, saya juga ngajar sambil saya belajar, sambil saya ngulang lagi supaya nggak lupa, teman-teman juga kan bisa dapat informasi-informasi baru, kita bisa tuker-tukeran, oh mungkin harusnya begini, kurangnya di sini gitu ya, kayak tadi kan bilang, oh Pak, kalau itu kita nanyanya dalam bahasa Inggris gitu ya.
Ya, nah itu udah bagus tuh. Next-nya kita akan jalankan seperti itu. Ya. Jangan malu-malu juga, ya. Jangan malu-malu juga. Halo Pak. Ya. Halo Pak, izin usul. Silakan Pak Faisal. Ya, Faisal Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih dulu nih Pak untuk materi malam ini. Bagus sekali gitu ya. Jadi kita bisa ada paradigma baru lah soal bahasa Inggris. Saran aja nih Pak untuk kalau ada materi bahasa Inggris lagi, kayaknya bagus deh Pak kalau dikelompokin. Misalnya tadi kan ada beberapa contoh kalimat tuh, ya kan? Ini masuknya ke tenses apa sih? Kan kita belajar oke. Ya. Apakah masuk ke past perfect atau tense, past perfect, ya, past future, future perfect tense. Nah, oke, boleh. Nanti pelan-pelan balik lagi ke situ. Nah, sama ini Pak, kalau tadi sempat kalau nyari ide untuk sesi berikutnya gitu ya. Tadi kan ada yang sempat memunculkan tema karir di dunia IT gitu ya. Nah, kalau dari saya coba saran ke Bapak nih, ketika interview Pak. Nah, ketika interview nih kita berhadapan dengan interviewer, ya, kita tanya jawab dengan interviewer itu gimana Pak biar kita bisa istilahnya sukses tanda kutip menjual diri kita gitu. Kita hire gitu Pak. Tips and tricksnya lah. Sebenarnya di YouTube saya udah ada bahas ya. Cuma mungkin enak kalau dibahas dalam kelas seperti ini ya. Bisa nanti misalnya saya ada tanya terus Anda gini aja nanti seolah-olah kita bikin ada role playing aja ya, role playing. Saya sebagai interviewernya, Anda semua ini sebagai calon atau kandidatnya. Misalnya ada pertanyaan seperti ini, ya jawabnya seperti apa. Oke, boleh tuh nanti. Saya bikin kita kayak model permainan ada role playing ya. Jadi saya sebagai interviewer, Anda jawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, nanti saya koreksi, perbaiki ya. Oke, baik Pak. Ya, mungkin next-nya bisa ke situ tuh, seru juga tuh ya. Kalau jadi yang satu interviewer, yang satunya atau teman-teman jadi yang diinterview, tapi spesifik tuh ini ya, spesifik tuh IT dan IT security ya. Yes Pak, of course Pak. Oke, ada saya juga ada bukunya nanti bisa saya share. Oke Pak, thank you Pak. Ya mungkin next itu topiknya boleh tuh ya untuk next week-nya ya kita bicara mengenai karir di bidang cyber security, information security, sama ada interview. Nanti kita praktis ya. Jadi ada pertanyaan, saya tanya, kemudian coba Anda jawab. Ya, yang berani aja jawabnya nggak apa-apa. Ya, oke, thank you tuh, bagus sekali ininya. Selain itu silakan, tanggung udah dikit lagi. Malam minggu nggak kemana-mana, kita mending belajar ya. Pak Semi. Ya, silakan. Perkenalkan saya Ali Pak. Terima kasih atas sharing Pak Semi ya. Jadi saya dari hari pertama sampai ke-7 ini selalu ikut Pak ya. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih banyak Pak. Semoga berkah Pak ya. Oke. Jadi kalau sedikit saran Pak, nanti kalau boleh mungkin ada satu sharing session ya Pak ya terkait communication skill ya. Jadi gimana sih nanti mungkin Pak Semi sudah banyak sekali ini ya memberikan presentasi, tausiah dan sebagainya ya, pembelajaran gitu ya Pak ya. Bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dan efisien yang tepat sasaran gitu Pak. Nah, mungkin tips dan triksnya nih Pak, mungkin bisa di-share Pak ya nanti kapan-kapan Pak ya. Terima kasih ya Pak. Komunikasi dan ini ya, presentasi ya. Kurang lebih Pak. Oke. Ya, boleh. Next-nya mungkin kita sambil saya bikin agendanya ya. Mudah-mudahan kita bisa presentasi dan ini ya komunikasi ya, effective communication and presentation skills ya. Sebenarnya sih saya suka juga tuh ada materi dulu zaman saya sebelum jadi certified Microsoft certified trainer, kami tuh harus ngikutin yang namanya effective presentation skills. Jadi ada sebelum jadi MCT Microsoft certified trainer kita harus dididik jadi atau kita ngikut satu materi kelas yang namanya effective presentation skills, di mana tiap orang itu kandidat itu harus melakukan presentasi dalam bahasa Inggris selama 15 sampai 20 menit. Nah, itu. Tapi ya nanti kita ini kan deh
saya masukkan dalam agenda, mudah-mudahan kita bisa ngobrolin ini. Terima kasih atas inputnya Mas Ali. Ya, makasih banyak Pak Semi. Teman yang lain masih ada 6 menit. Ya, jadi tadi ada satu tentang masalah karir di information security, cyber security, plus interviewnya, lalu kemudian ada tadi yang dari Mas Ali bilang communication, effective communication and presentation skills ya. Nah, itu nanti kita coba. Maksudnya yang tiap hari Sabtu ini kita sengaja ada sharing session supaya ilmunya bertambah, bukan cuma IT, tapi kita ada soft skill juga, ya cara presentasi, cara komunikasi, speaking, ya, presentation, sama termasuk juga interview ya tadi ya. Oke? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, ya teman-teman yang lain masih ini nih kayaknya. Masih banyak yang belum ini nih. Yang lain nggak ada? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau begitu. Ya, mudah-mudahan yang kita pelajarin malam ini itu berguna bagi teman-teman sekalian. Amin. Ya, Amin. Amin. Karena emang kekurangan kalau saya lihat workforce-nya tenaga kerjanya kita, terutama karena saya punya pengalaman di luar negeri juga, dulu pernah kerja di luar, di beberapa tempat, di Singapura pernah, di Malaysia pernah, di Filipina pernah, di Saudi pernah, di Korea pernah. Jadi emang problemnya kita orang-orang Indonesia itu dari sisi bahasa, terutama kalau bicara mengenai percakapan ya. Kalau nulis ya reading writing saya rasa oke lah, tapi percakapan yang banyak masalah ya. Jadi emang kalahnya kita dengan kandidat-kandidat atau profesional IT profesional yang ada di luar itu dari sisi bahasa. Kita udah kalah. Dari situ aja kita udah kalah ya. Nah, kalau IT-nya sih saya pikir kita nggak kalah ya, IT-nya, skills-nya, knowledge-nya, tapi dari sisi bahasa. Nah, itu soalnya itu sangat-sangat apa istilahnya? Mendukung karir kita. Ya. Ya, oke. Kayaknya ada yang raise hand nih, siapa? Yang angkat tangan Mbak Putri ya? Itu dari tadi, Pak. Oh, dari tadi ya. Ya udah kalau gitu. Nah, ya. Ini sama kayak ini nih. Kayak ibu-ibu kasih lampusan kanan tapi beloknya ke kiri. Iya, Pak. Ya. Ya. Nyala. Ya, nggak apa-apa Mbak Putri. Ya, oke, saya rasa itu aja karena udah hampir jam 10. Terima kasih atas perhatiannya untuk malam ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Semi. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti hari Senin kita ada materi ya. Oke, Pak. Baik, Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Semi. Sama-sama.